الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الكرام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته البرارة الكرام. أما بعد، حبائبنا وشبابنا yang sama-sama kita hormati, para habaib kita, orang-orang tua kita, antaranya Al-Habib Abdullah Al-Hamid, Wal-Habib Agil Bahsin, Wal-Habib Ali As-Segab, Wal-Habib Muhammad Al-Habshi, Wal-Habib Hashim Ba'abud, Wal-Habib Usman bin Syahab, dan seluruh habaib yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam tempat yang penuh rahmah, tempat yang penuh barakah, tempat yang insya Allah berhubungan dengan tempat yang paling mulia, tempat yaitu majlisnya Rasulullah SAW, tempat yang menghilangkan rasa duka cita, tempat yang menghilangkan keluh kesah, sebagaimana yang disifati oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, masyi kama majma'il maulid yujallil kuruh. Tidak ada perumpamaan yang menandingi majlis maulidnya Nabi Muhammad yang bisa menghilangkan suka duka, yang menghilangkan duka cita, terus keluh kesah kita semuanya. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini, dengan pertemuan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sebaik umat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan beserta Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW fi jannatil khuldi yudkhilna ma'an nabiyyil Mustafa al-akram. Ya hanahum bil Mustafa, ya hanahum Rabbi ballighna amali bijahi kamahum rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama mendengarkan, menambah kekhusyuan, menambah semangat untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama daripada akhina fillah Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Martapura atau dari Kalua. Sidin tinggal di Martapura, cuma bisi majelis dan bisi mintuha orang Kalua. Beliau dari alumni, termasuk alumni muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad Ba'abud dari Pondok Darul Nasyid. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh beliau memberikan manfaat bagi kita semua di dunia dan dunia akhirat. Waktu dan tempat kepada Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Aidrus kami persilakan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tuhsa mawahibuh wa la tanfadu ajaibuh wa la tuhsaru lahu minan wa la takhtassu bi zaman duna zaman. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-mukarramun wal muhtaramun habaibun musyiban yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para habaib yang mereka adalah orang tua kita, pembimbing kita, pewaris Rasul yang pada hakikatnya yang dinyatakan oleh Rasul dalam sebuah hadis, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Namun pada hakikatnya warisan itu tidak jatuh pada seseorang yang tidak ada hubungan dengan kekerabatan kepada Nabi. Kalau kita sedikit berbicara masalah hukum faraid, maka warisan itu tidak bisa didapatkan seseorang yang tidak dekat dengan si mayyit. Maka pada hakikatnya ini hadis al-ulama warathatul anbiya, bermula para ulama, yang dimaksudkan bermula orang alim yang mewaris daripadaku, kata Nabi SAW, ilmu adalah pewarisku yang sejati. Alhamdulillah habaibna hadir di hadapan kita, yang mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua, dan khusus kepada Al-Fagir. Sebenarnya ulun di sini sangat kada pantas, dan ulun datang tadi dalam keadaan gugup karena ini yang hadir di hadapan kita orang tua kita. Rasa kada pantas ulun menyampaikan tausiah ini. Sebenarnya habaib kita yang punya pengalaman lebih dan ilmu lebih daripada kita, namun imtithalul awamir afdal min sulukil adab. Mematuhi perintah ini lebih afdal daripada menjalani adab. Ini yang dapat ulun persembahkan, ini yang dapat ulun gawi. Mudah-mudahan apa yang kekurangan tadi disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir daripada maulid ini, kalau di daerah kita, di daerah Makih sana, tadi sudah habis maulid. Cuman dari sebagian kisah ini pada malam hari ini terakhir daripada maulid. Alhamdulillah, tergantung daripada niat. Innamal a'malu binniyat. Seseorang itu akan dinilai amalnya tergantung daripada geretek hati. Yang dimaksud niat di situ bukan nawaitu yang disebutkan itu. Itu adalah talaffuz binniyat. Itu ungkapan lafaz. Seandainya lafaz itu tadi terbit dari hati, adalah lafzul qalbi. Terbit dari mulut, lafzul fam. Terbit dari pikiran, lafzul fikir. Tapi yang dimaksud daripada niat itu tadi inbi'athul amal, yang mendorong, yang membangkitkan seseorang untuk beramalnya apa? Itu yang dimaksud niat, yang terbit daripada sanubari seseorang manusia. Jadi kita datang ke sini, geretek hati kita mendorong kita datang ke sini apa? Kita hendak hadir mengambil tabarukan habaibana di sini, itu niat kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala wujudkan pada malam hari ini. Dan kalau kita bercerita tentang keutamaan maulid, tentang keutamaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini jelas sudah ada terhitung. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahibul maulid di dalam kitab beliau Simtud Durar Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yahna zaman wa fihi ma lam yusaf. Dan bagi orang-orang pujangga yang pandai merangkai kata-kata indah, seandainya mensifatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keindahan Rasul, maka tidak akan mampu waktu atau masa ini untuk menjawab dan memaparkan kehebatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian sampai akhir zaman nanti sifat Rasul masih belum banyak tertuang dan ditorehkan dengan tinta emas. Ini luar biasa, keutamaan yang sangat agung.
Bi akramir rusuli kunna akramal umami, kata Imam Al-Busiri, karena sebab baginda Rasul orang yang mulia, kita pun menjadi mulia. Namun ada segelintiran orang yang kadang-kadang mereka ini yang disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab beliau Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Ini termasuk orang yakunu matbu'an ala qalbihi bi tab'id dhalal, orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala mata hatinya. Dari terusan perkataan Syekh Yusuf An-Nabhani berbunyi, li'anna al-insan majbulun bi hubbis sifatil jamilah wala ajmala wala akmala min sifatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia ini pada fitrahnya, pada hakikatnya, mau dia seseorang Nasrani, mau dia seseorang Majusi, Yahudi atau sebagainya, adalah tercipta dan tercetak mencintai budi pekerti yang baik. Wa man ittasafa biha, dan mencintai atau senang, bahasa kita Banjar itu katuju lawan orang yang bersifat mulia. Wala ajmala wala akmala min sifatihi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih sempurna daripada sifat Rasul dan tidak ada yang lebih indah daripada sifat Rasul. Fala syakka, maka tidak diragukan lagi, anna man ittala'a anna man yattali'u 'alaiha wa lam yakun matbu'an 'ala qalbihi bi tab'id dhalal yuhibbu sahibaha sallallahu alaihi wasallam biyaqin. Maka tidak diragukan lagi, seseorang yang meneliti, menjajaki tapak langkah kaki Rasul, mengikuti tuntunan sunnah Rasul, niscaya orang ini mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yakin, dengan catatan tidak tercantum di dalam hatinya sifat kebutaan mata hati. Saat ini manusia berstatuskan Islam. Kadang-kadang mereka ini yahdur fil majalis, hadir di dalam majelis, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan tentang mau'idhah atau nasihat-nasihat agama, tetapi ke dada perealisasian atau perwujudan di dalam masyarakat tentang tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya. Kadang-kadang ia membuka di masyarakat ini sesuatu sunnah Rasul untuk menutupi koreng di dalam awaknya. Perlukah kita buka? Kadang-kadang kita mendengar segelintiran orang memadahkan ini ada hubungan dengan Rasul sebabnya. Tidak ada yang mulia, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa. Tak terkecuali. Siapakah orangnya? Bagaimana bentuknya? Keturunan siapa kek? Ampun maaf, kadang-kadang menyebut dengan lantangnya, walaupun dia seorang sayyid, walaupun dia seorang habar, maka tidak menjadi mulia kalau seandainya tidak mendapatkan titel atau gelar takwa. Ini hati-hati. Ungkapan seperti ini adalah menutupi koreng di dalam dada. Berstatuskan Quran, tapi untuk menutupi korengnya kita tadi. Ini bahaya. Sebab bilanya salah mentafsirkan ayat ini, gugurnya kita digugur kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau gugurnya kita ini kepada pelecehan terhadap kehormatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak patut bagi orang-orang yang bertakwa, yang menyatakan dirinya beriman dan mengumpati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya kita melantunkan maulid setiap malam Senin, setiap malam Jumat, tapi kita terpelapang dengan jalan Rasulullah? Ingat, Imam Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan, kullu turuq masdudah illa ala man ittafa athar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap jalan menuju Allah Ta'ala ini kedadaran terbuka, sebaratan tertutup, kecuali orang yang sejalan dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengumpati sunnah Rasulullah ini jangan mengambil nyamannya aja. Kadang-kadang dengan lantangnya al-ulama warasatul anbiya, hormati ulama, hormati orang alim. Kadang-kadang
Tapi alim yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul? Warathatul anbiya ini seperti apa? Jelas mewarisi atau bahasa Melayunya itu mempusakai jejak Rasul, sunnah Rasul, baik itu nyaman ataupun sakit. Jangan nyamannya diambil. Bila sudah kadang menguntungkan dirinya, hendak pinggir. Hati-hatilah. Karena yang demikian ini banyak terjadi di kalangan kita. Mungkin kalau pada panjang lebar masalah tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu ulun tekankan saat ini karena kita berada di kalangan habaib dan kadang-kadang fitnah sudah mulai banyak dikala orang mengatakan tentang kejujuran mencintai keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan mereka ini pun mencintai sahabat. Ini kadang-kadang difitnah mereka ini adalah termasuk golongan rawafid atau kadang-kadang bahasa kita saat ini Syiah. Ini perlu kita luruskan. Maksud yang seperti ini seperti apa maksudnya? Tidak salah seseorang itu mencintai orang yang dikaguminya. Yang salah itu kita mencintai seseorang, melecehkan seseorang karena kita sudah mencintai seseorang. Ini yang salah. Kita mencintai keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita mencaci, melaknat dan sebagainya terhadap orang-orang yang dekat dengan Rasul. Ambil contoh pada sahabat, ini yang salah. Atau kita mengagungkan sahabat, tapi kita mencaci dan merendahkan secara kadar terasa terhadap keluarga Rasulullah SAW. Ini yang salah. Yang dimaksud dengan aliran ahlu sunnah wal jamaah, ini mereka yang tegak lurus berpegang kepada Rasul, karena ahlul bait terbit daripada Rasul, sahabat pun terbit daripada Rasul. Sampai Imam Syafi'i pernah memadahkan, ini saking supaya kita kenal lah. La in kana dzambi hubbu ali Muhammad. La in kana dzambi hubbu ali Muhammad. Fadzalika dzambun lastu anhu atubu. Kalau seandainya mencintai, bahasa kita Banjar, pula warganya Muhammad, itu adalah dosa bagiku, kata Imam Syafi'i. Fadzalika, yang demikian itu, dzambun lastu anhu atubu, yang aku tidak perlu membutuhkan tobat terhadap dosa itu tadi. Maksudnya, artinya tidak ada dosa seseorang yang mencintai keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun berlebih-lebihan, dengan catatan tanpa harus kita merendahkan orang-orang yang punya jasa, orang-orang yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya mereka tidak ada ikatan kekerabatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksudkan. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memadahkan kepada kita, la yu'minu abdun bi hatta yuhibbani wa la yuhibbuni hatta yuhibba dhawi qarabati, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna seseorang hamba mencintai, beriman kepadaku selama dia belum mencintai aku. Dan tidak dikatakan orang itu mencintai aku, kata Nabi, sehingga dia telah mengorbankan kecintaan kepada kerabatku, dzurriatku, atau bahasa kita keluargaku. Sampai seseorang alim pernah ditanya, ya artinya ya orang alim itu bahasa kita Banjar, ini keutamaan lah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Jangan sampai ada tergeletek di hati kita rasa hasud. Karena kalau kita tergeletek di rasa hati kita hasud, maka masuk kita di dalam kategori ayat Allah Ta'ala, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah manusia, segelintiran manusia hasud terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia yang lain? Kata Imam Ja'far Shadiq, an-nas yang dimaksud di sini adalah nahnu ahlu baiti. Kami ahlul bait, ini yang dimaksud, yang dihasudkan ini tadi. Jadi di antara keutamaan itu tadi, seorang alim ditanya, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang bernasabkan dan ada darahnya hubungan kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
dengan seseorang alim yang tidak ada hubungan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang alim tertunduk sejenak, mungkin bahasa kita tuh minta istikharah dengan Allah Taala, mengangkatkan kepalanya, kemudian ia menjawab, seseorang keluarga Rasul yang jahil dalam satu riwayat ini lebih afdal daripada 70 orang alim biasa. Sampai seperti ini. Kalau antum ingin membuka referensi dalilnya, buka antum di kitab Al-Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Smith. Di situ tentang keutamaan Ahlul Bait ada. Jadi kita pernah waktu menerangkan ini mendengar kita di keluar. Orang ini termasuk juga daripada orang-orang yang berpegang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, kita kisahkan ini karim pedaringan kita. Artinya kada berkukus lagi dapur. Padahal salah. Justru mereka dengan membuka ini Allah beri karunia. Ingatkah kita cerita Salman Al Farisi? Salman ini ya Rasulullah Ahlul Bait. Salman itu tergolong daripadaku, Ahlul Bait kami. Maksudnya karena terlalu min syiddati ta'alluqihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sakingnya berpegang kepada Rasul seakan-akan seperti keluarga Rasul, maka digolongkan Salman ini oleh Rasul sebagaimana keluarga dia. Maka orang seperti ini tidak ada rugi. Justru tambah ia menerangkan, tambah ia memaparkan, Allah Ta'ala malah membuka semua apa yang dihajatkannya. Cuman tatkala kita teruskan lagi dari perkataan Syekh Yusuf An-Nabhani tadi, bimiqdari ziyadati mahabbatihi wa naqsiha takunu ziyadatul iman wa naqsuhu. Sampai di mana kecintaan seseorang kepada Nabi, maka sampai di situ juga keimanan seseorang kepada Allah. Sejauh mana ia jauh daripada cinta kepada Nabi, maka sejauh itu jualah ia jauh daripada keimanan kepada Allah. Jadi kembali lagi kepada iman ini. Iman ini semua. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dan Allah Ta'ala sesungguhnya mata itu kada buta, kita melihat. Kitabnya ada, dalilnya ada, sebertaan mauidhah yang disampaikan ada, tapi kada mau menerima. Kenapa sebabnya? Karena di annaha ta'mal qulub allati fis sudur, buta mata hati yang ada di dalam sanubari ini. Jangan sampai kita di situ. Kadang segelintiran orang ini kita menghabiskan kejadian fenomena di masyarakat karena kita berdiam di daerah Kaluwatu pelosok. Ini pelosok, bahasa kasar atau alhamdulillah sudah masih dikategorikan setengah jahiliyah, setengah dulu. Nah, ini alhamdulillah mungkin Allah sudah membukakan. Itu kalau sudah artinya urusan masalah yang seperti ini kita ceritakan, ada sedikit orang yang di majelis turun karena ada senang, turun langsung sudah diceritakan masalah ini, masya Allah. Padahal kalau seandainya dipaparkan dan dibuka yang semestinya yang dibuka, ini jelas pasti mereka mengetahui. Kenapa? Sebab ada dua alternatif. Pertama, ulama yang menyembunyikan, dan yang kedua, mereka memang tidak hendak mau menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ini yang diragukan keimanan yang terakhir itu qadha dan qadarnya Allah. Kada menerima. Satu alasannya, atau yang kedua karena ulamanya menutupi. Maka dipadahkan inna ahlal kitab la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang ahlul kitab di zaman Yahudi dahulu, zaman orang Nasrani, menyembunyikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman ini mereka ulama-ulama sebahagian yang mereka tidak mendapat petunjuk mungkin ini menutupi sifat-sifat daripada kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita masuk ke itu. Apalah yang dapat kita paparkan di hadapan Allah di hari kiamat? Kita hendak mengharapkan sembahyang kita, kita hendak mengharapkan sedekah kita. Sampai di mana pengorbanan kita? Ada kita nih ibarat nangkaya Imam Hasan Basri. Waditu lau annali mithla jabali Uhudin dhahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara permisalan yang kita contohkan. Seandainya jar Imam Hasan Basri, aku mempunyai gunung Uhud itu emas, niscaya sebertaan ku infakkan dan ku belanjakan
untuk peringatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mensukseskan syiarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kita sehitung? Sedekah kita karena apa kita harapkan, puasa kita apa kita nih. Jadi mau kadang kita duduk dicinta di sini, mau kadang kita duduk berpegang kepada ini, kemana lagi kita nak berpegang? Makanya ketika ditanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Nabi itu memberi nama anak kinasih kesayangan beliau Siti Fatimah? Jawab Nabi, li'annallaha fatama wa dzurriyyataha wa fi riwayatin wa muhibbiha minan nar. Karena Allah menyisihkan, itu bahasa kita, melindungi Siti Fatimah beserta dzurriyyatnya dan para pecinta mereka daripada jilatan api neraka. Makanya dinamakan Siti Fatimah. Alhamdulillah. Kurang apa lagi Nabi itu dengan kita? Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Nabi kedada minta upah harta kita. Cuman satu Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illal mawaddata fil qurba, kecuali bercinta kalian akan kerabatku. Jadi Ibnu Arabi memandahkan, kenapa artinya kedada upah yang lain disuruh Allah kecuali cinta kepada kerabat. Ini menandakan kecintaan kepada kerabat ini sangat agung, sehingga Allah menyuruh Nabi, memerintahkan kepada Nabi, kepada umatnya, sampaikan bahwa aku tidak menuntut upah atas penyampaian risalah kerasulanku ini kecuali bercinta kalian kepada kerabatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini mengumpulkan kita. Tinggal kembali kepada kita sampai di mana ketaalukan kita, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya. Kalau bukan mereka siapa lagi? Kepada siapa lagi kita akan kembali? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Tabrani dan Daruqutni mengatakan, "Awwalu man asyfa'u lahu min ummati ahlu baiti, thummal aqrabu fal aqrab, thummal ansar." Nabi SAW mengatakan, permulaan orang yang kuberi syafaat daripada umatku adalah ahlul baitku pertama, thummal aqrab fal aqrab, kemudian yang dekat dan yang dekat, thummal ansar, kemudian kaum ansar, thumma man amana bi wattaba'ani, kemudian orang yang beriman kepadaku dan mengikut jejak langkahku, thummal yaman, kemudian orang Yaman, thumma sairul Arab wal A'jam, kemudian orang Arab dan orang Ajam, wa man asyfa'u lahu awalan afdalu, siapa yang permulaan ku beri syafaat kena pada hari kiamat, mereka yang lebih afdol. Kenapa kita kadang hendak berpingkut lawan yang lebih afdol? Ini ulun istilahkan seseorang awaknya bau, misalnya rigat, mandi sudah jarang, bau ketiak subhanallah. Sudah kayak itu bakawan orang menjual iwak kering, apa kabar? Pasti sudah bau iwak kering pula. Kenapa kada berparak dengan orang yang menjual minyak harum aja? Paling kada banar tuh berkurang dulu bawa awak, mun samdanya kada kau hilang. Kenapa kita nak kada mulia ini? Kada hendak berparak dengan orang yang mulia. Apa yang maulah kita enggan ni apa? Dan jangan sampai kita hanya dimuntung aja lah. Aku cinta, aku marah, jangan. Nabi SAW memberi syafaat kepada orang 4 dan Nabi. Arba'atun ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. 4 orang yang aku beri syafaat keistimewaan kena pada hari kiamat. Al-mukrim li dzurriyyati, orang yang memuliakan dzurriyyat. 1, wal qadhi lahum hawaijahum, yang mengabulkan hajat mereka. 2, wasa'i lahum fi umurihim indama qarru ilaihi, orang yang ketika dibutuhkan oleh kerabatku inya mahakon menolongi, hakon mengusahakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal muhib lahum biqalbihi wa fi riwayatin wa lisanihi, orang yang mencintai mereka dengan hatinya dan dengan lisannya. Nabi kada mendahulukan bilisanihi wa qalbihi, kada. Nabi dahulukan biqalbihi dulu wa lisanihi. Hanya kenapa? Patokan hati itu bukan dimuntung anaknya. Di dalam
hati. Patokan cinta itu bukan di mulut, tapi di dalam hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tergolong daripada orang-orang munafik, sehingga kita memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita di belakang menghantam lawan Rasulullah. Banyak itu kejadian, kada sedikit Al-Faqir ulun pribadi ini mendapati orang seperti itu. Ini sahib kita sendiri, wahwa mutakharrij, keluar daripada pondok pesantren, mengetahui dan sebagainya tentang amal dan aturan tentang ilmu, tapi mereka kadang mengamalkan. Jadi kemana lagi umatnya hendak menuju? Dan kadang-kadang sebagian orang bepander, amun seandainya Habibnya nama menyampaikan promosi la. Kada ada istilah promosi. Ulun pribadi itu masuk kanan keluar kiri bagi apa? Nah, sebab ini ilmu. Jadi kalau seandainya hak disampaikan seorang durian, terbolehkah? Ulun contohkan kayaknya aja. Seandainya anjing bepandir, jangan berjalan di kampus itu, karena ikan gugur di lubang. Karena anjing lalu kita ada hakon. Lalu ada manusia aja pengarangkut, jalan hai kamu di situ. Selamat ikan. Tapi ini pengarangkut. Karena anjing memandang kepada anjingnya lalu pada hendak menerima kebenarannya tadi. Jangan salah. Jangan. Dan tidak ada istilah promosi. Ingatlah, tidak ada istilah promosi. Kenapa sebabnya ada di istilah promosi? Karena Al-Quran yang menyatakan demikian. Jadi kami ini kan boleh menyampaikan Al-Quran. Justru al-aula, lebih aula mereka habaib kita ini yang menyampaikan ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka ini sudah dijamin oleh Allah Taala kada bakalan sesat. Ini keistimewaan. Lu pernah belum mendengar ceramah daripada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, yang anak daripada Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih yang mendirikan pondok pesantren Darul Hadis di Malang. Seseorang yang pernah belajar kepada Ahlul Bait itu. Ini riwayat hadis, cuma bukan dapat itu sanadnya di mana. Sidin mengatakan riwayat hadis, seseorang yang belajar kepada Ahlul Baitku, jar Rasulullah, maka Allah akan selamatkan ia di hari kiamat daripada huru haranya padang mahsyar. Allah selamatkan. Ketika di padang mahsyar itu, kalau kita tahu ini matahari sejak kala lagi kita kawat. Bayangkan saat ini kita mandi palu, karena di sana banjir palu, bukan mandi palu. Dan sudah banjir palu itu kita ada lagi kawan minta tolong dengan siapa-siapapun. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu anak, witan, kerabat, kawan dan sebagainya kada denang tahunya. Masing-masing urusan manusia. Sampai Sayyidah Fatimah bertakon kepada Rasul, ya Rasulullah, supan kami ini seandainya kada ada sehelai benang pun dan kami dalam keadaan bertelanjang bulat di sana. Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kada ada supan lagi karena masing-masing manusia saat itu dalam keadaan histeris. Wa tarahum sukara wa ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid. Pada hari itu engkau lihat ya Rasul, manusia ini seperti orang gila, tetapi mereka tidak gila kecuali karena adab Allah yang sangat pedih. Mana kita nak minta tolong? Buka kita Nabi Adam, nafsi-nafsi Nabi Adam, aku supan Allah Ta'ala. Buka kita Nabi Allah Nuh, supan aku Nabi Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, semua tidak ada yang mampu kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah analah aku yang dapat memberikan syafaat pada hari ini. Hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di bawahnya arsy Allah Taala. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, is'al tu'ta, sal tu'ta, isfa' tusyafa. Ya Muhammad, angkat kepala engkau. Saat ini bukan saatnya untuk sujud kepadaku. Minta apa yang kamu hendaki. Minta aja syafaat, diberikan syafaat. Ya Allah, umat ya Allah, umat ya Allah, umat kasihan hanya dicapat tangan hisab. Datuk kau yang memberi hisab di hari kiamat. Datuk siapa neta? Datuk orang kita. Datuk kita. Jadi apa yang kita egoiskan? Apa yang kita sombongkan kadang-kadang yang mencegah kita untuk bujur-bujur terbit dari hati kita mencintai Rasul melewati dzurriyyatnya. Apa yang maulah kita nih kada senang tuh apa? Jangan sampai kita masuk daripada golongan orang-orang nawasib lah. Apa itu nawasib? Mereka ini orang-orang yang buhut benci kepada keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lebih khusus kita ini sudah berada di akhir zaman. Karena kada ada lagi pegangan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, berpegang teguhlah kalian kepada talinya Allah, jangan sampai kalian ini berpecah belah. Al-Imam Ja'far Shadiq meriwayatkan dari Imam Qurtubi meriwayatkan daripada Imam Ja'far Shadiq bahwasanya Imam Ja'far Shadiq mengatakan nahnu hablullah, kami keluarganya Rasul ini yang dimaksudkan hablullah. Jadi bila orang itu berpingkut, ini maksud berpingkut ini tadi bujur-bujur sejalan setapak demi setapak menuntut ilmu kepada mereka, mengambil warisan daripada mereka, mencintai kepada mereka, menghormati mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kada akan mengolah seseorang yang menjadi sesat. Pasti itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau takwa ini bisa lepas. Jadi Ibnu Hajar pernah ditakoni, artinya ya Syekh, mana seseorang alim dengan seseorang yang biasa, seseorang alim dengan seorang sayyid yang jahil. Jadi Syekh Ibnu Hajar mengatakan, kalau seseorang alim biasa ini seandainya ia gila, ini kada lagi diwadahkan alim. Bahasanya mau sudah pensiun dari alim, hampir dia jadi orang alim. Wadah kita tuh ada, di tempat kita tuh ada alim, ini orang alim besar, masya Allah, tabarakallah, orang alim besar. Tapi saat ini apa bagiannya? Menyemen. Paham tak menyemen? Maaf lah, pun ada sedikit kan yang menyemen itu tidak baik tahi, itu menyemen bahasa kami sana. Hilang ilmunya di mana? Ustaznya, alimnya di mana? Tapi kalau seorang sayyid itu Hajar, walaupun gila tetap status itu ada dicabut oleh Allah. Ini laksana daging. Sedangkan kealiman, ketakwaan ini laksana baju. Baju bisa dilepas kapan saja. Bahkan kewalian pun bisa dicabut. Tapi kalau seorang sayyid tidak bisa dicabut. Ini keistimewaan. Ini keutamaan yang diberikan Allah Ta'ala. Ada menutupi keutamaan-keutamaan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang di luar kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan melalui peringatan Maulid pada hari ini, khusus kepada Al-Habib Yusuf bin Alawi bin Hasan Ba'bud yang memberikan kesempatan kepada kami di sini untuk memberikan ceramah, memberikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang dapat belum sampaikan ini dapat kita jadikan pelajaran, dapat kita ambil ibrah, dapat kita ambil keuntungan di dalam kehidupan kita, dan jangan sampai keadaan seperti ini berubah kena sehabis ini. Terus keadaan seperti ini, kondisi kita saat ini dalam keadaan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan mencintai keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mudah-mudahan Allah langgengkan sampai akhir hayat kita. Ala man mata ala hubbi Muhammad mata syahidan. Barang siapa yang meninggal matinya dalam keadaan mencintai ala hubbi ali Muhammad, mencintai keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mata syahidan, mati dalam keadaan syahid. Bagaimana kalau seandainya kami ini kurang amal? Jangan khawatir, Allah Ta'ala sempurnakan pasti, karena sebab kecintaan ini tadi. Agam ini yang dapat belum sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mobil khusus kepada para habaib, para syiban. Kalau seandainya ada kata-kata yang kurang pantas untuk sampaikan, ulun banyak-banyak minta halal dan minta ridha. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna al-khair al-akh al-habib al-sayyid Muhammad bin Abu Bakar al-Aidrus wa ta'ala Allah bituli hayatih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Rasul yang membahagiakan hatinya Rasul. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang mencintai apa yang telah dicintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara yang terakhir yaitu takhtim ucapan salam dan tazkir dzikir. Berikut doa yang dipimpin langsung oleh Al-Habib Yusuf bin Alawi bin Hasan Ba'bud. Kepada beliau kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah.
الحسن السلام عليك يا جد الحسين السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله السلام عليك يا أم حسن السلام عليك يا أم حسين السلام عليك يا أم زينب السلام عليك يا أم المؤمنين السلام عليك يا أم فاطمة السلام عليك يا سيدة خديجة بنت خويلد السلام عليك يا أم رسول الله السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهاب السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا زينب السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات رحمة الله وبركاته لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها أن نحيا وعليها أن نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة بنية الشفاء خصوصا على العلوي الكاف وسيد حمزة بن علي بعبود وحجة مستكاب وأخينا محسن بن علوي العيدروس وعمتي شريفة أم الأسجاب أن الله يشفي مرادهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Al-Fatihah. Kita niatkan untuk memberikan kesehatan dan panjang umur dan kesuksesan kepada guru kita Al-Habib Bakar bin Hasan Al-Attas. Semoga beliau panjang umurnya, kesehatan badannya, dimudahkan semua urusannya, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala hasud, dan ditutup aib-aibnya, habaibnya Allah. Subhanallah bisyirkil jamil bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, dan berakhirnya doa, berakhir pula acara kita dengan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Ulun mewakili Al-Habib Yusuf bin Alawi bin Hasan Ba'bud sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada pian-pian, khususnya kepada habaib orang tua kita, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus, dan kepada guru-guru agama, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada hadirin wal hadirat, kepada seluruh
pihak-pihak yang membantu terlaksananya acara pada malam hari ini. Kemudian ada permintaan khusus daripada Al-Habib Yusuf bin Alwi bin Hasan Ba'bu yang insya Allah beliau beserta istri, anak dan mertua beliau insya Allah akan melaksanakan ziarah ke kota datuknya yaitu Hadramut yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret. Beliau meminta maaf, meminta ampun, meminta doa, mudah-mudahan ziarah dan umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jikalau ada kekurangan dan kekhilafan pada ini acara, baik dari segi manapun datangnya, ulun mewakili Al-Habib Yusuf bin Alwi Ba'ud meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khair. Mudah-mudahan Allah membalas antum semua dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.